Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kartini Basahona SPD, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 250109115749 pada hari Senin tanggal 19 tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu membuat video pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah SD Negeri 1 Pasipa dengan tema iman kepada hari akhir. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi sehat. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat belajar. Oke, selanjutnya sebelum kita melalui pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqih wa alim takwin. Allahumma faqih wa alim takwin. Allahumma faqih wa alim takwin. Amin. Selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke, ketua kelas kembali ke tempat. Selanjutnya ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Ketika nama kalian dipanggil, maka kalian dijawab dengan hadir ya. Alfaran, Hadir Ibu. Kaira, Hadir Ibu. Lesti, Hadir Ibu. Aulia, Hadir Ibu. Rahmat, Hadir Ibu. Ramdhani, Hadir Ibu. Rehan, Hadir Ibu. Marlan,
semuanya hadir. Oke, sekarang kita melihat keadaan kelas kita dulu. Apakah meja dan kursi sudah rapi? Sudah. Sampah sudah buang ke tempatnya? Sudah. Oke, kita menjaga kebersihan dan kerapian supaya apa? Supaya kita belajar dengan nyaman. Oke, sekarang mari kita menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan semangat kebangsaan kita. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Semua berdiri dengan tegak ya. Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Masih. Pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Rukun iman. Rukun iman ada berapa? Coba sebutkan. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat. 3. Percaya kepada kita. 4. Percaya kepada Rasul. 5. Percaya kepada hari kiamat. 6. Percaya kepada orang beribadah. Jadi hari ini kita belajar tentang beriman kepada hari akhir. Jadi beriman kepada hari akhir itu rukun iman yang keberapa? 5. Oke, baik. Jadi di sini kita masuk di tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, menjelaskan arti iman kepada hari akhir. Yang kedua, menjelaskan macam-macam hari akhir. Dan ketiga, menganalisis tanda-tanda hari akhir. Oke, sebelum kita masuk di pembelajaran, kita buat ice breaking dulu supaya kita tetap semangat. Tepuk semangat. Oke. Sebelum Ibu masuk di materi, Ibu mau bertanya, apa yang kalian pikirkan jika ada kata kiamat? Nah, oke, Ramdhani coba apa? Perang, kelaparan, kematian. Nah, perang, kelaparan, kematian, juga ada tsunami, yang gempa bumi. Oke, sekarang kita masuk di materi iman kepada hari akhir. Nah, pengertian iman kepada hari akhir. 1. Pengertian iman kepada hari akhir. Secara bahasa ialah percaya akan adanya hari akhir. Sedangkan secara istilah, pengertian iman kepada hari akhir ialah percaya dan meyakini akan adanya kehidupan hidup di dunia. Kita sebagai umat Islam harus apa? Harus meyakini bahwa dunia ini berakhir. Manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Untuk apa? Untuk menerima kebenaran yang sesungguhnya.
sudah merebak kemana-mana. Banyak orang yang mengejar kesenangan dunia. Dengan cara apa? Dengan cara tidak baik. Munculnya apa? Munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Sekarang dua kiamat kubra. Kiamat kubra disebut juga kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta dan seluruh isinya. Dimulai dengan apa? Guncangan yang berantakan seluruh alam semesta. Jadi kiamat kubra ini juga mempunyai tanda-tanda. Tanda-tandanya apa saja? Kekacauan, kejahatan, munculnya badak atau hewan ajaib yang dapat berbicara. Orang yang beriman semakin sedikit, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, bangsa keturunan Nabi Adam yang akan muncul sebagai salah satu tanda kiamat besar. Dajjal itu makhluk pendusta besar yang muncul sebelum kiamat. Matahari terbit dari mana? Dari barat dan sebagainya. Sekarang masuk di B. Alam yang berhubungan dengan hari akhir. Dalam ajaran Islam, kita diwajibkan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir. Jadi, hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir ini ada 6 poin. Yang pertama, alam barzah. Alam barzah menurut bahasa artinya pembatas atau dinding. Sedangkan menurut istilah, barzah adalah batas pemisah antara dua buah benda atau keadaan yang tidak sama. Poin kedua, yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitnya kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat hari kiamat. Poin ketiga, yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar adalah tempat berkumpulnya semua manusia setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan hidup di dunia. Oke, poin keempat, yaumul hisab atau mizan. Hisab artinya perhitungan. Mizan artinya penimbangan. Jadi yaumul hisab atau mizan adalah perhitungan dan penimbangan amal manusia. Poin kelima, surga. Surga adalah tempat kembalinya orang beriman dan beramal saleh. Surga adalah tempat penuh kesenangan yang khususnya untuk orang yang beriman. Kalau kita orang mau masuk surga, berarti apa? Kita orang harus apa? Kita orang harus menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Poin keenam, neraka. Neraka merupakan suatu tempat yang sangat tidak menyenangkan dan menakutkan, yakni tempat pembalasan bagi setiap orang yang ingkar dengan perintah Allah. Itu orang yang masuk neraka itu apa? Orang ingkar perintah Allah. Sekarang masuk di C, balasan amal baik dan amal buruk. Satu, balasan amal baik. Berbahagialah bagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta banyak apa? Berbuat kebaikan atau beramal saleh, karena
C. Fungsi beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir akan memberikan nilai positif bagi kehidupan manusia, baik di dunia dan di akhirat. Fungsi beriman kepada hari akhir. 1. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Senang dan selalu bersemangat dalam beramal saleh. 3. Selalu berusaha menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat. 4. Merasa takut ketika melakukan perbuatan maksiat. Dan kelima, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sampai di sini semua paham? Nah, kalau belum paham, guru mau tanya, apa itu hari kiamat? Oke, coba Aulia jelaskan. Percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan isinya akan mengalami kehancuran. Oke, tepuk tangan. Ada lagi selain Aulia? Oke, Marlan. Apa itu iman kepada hari akhir? Percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan isinya akan mengalami kehancuran. Oke, tepuk tangan. Oke, kalau semua sudah paham, Ibu akan membagi soal LKPD. Sebelum Ibu membagi soal LKPD ini, jadi di sini buat kelompok. Jadi setiap kelompok terdiri atas 5 orang. Jadi guru itu meja ini kelompok 1, orang ada 5 orang. Nah, jadi sini lagi. Di sini kelompok 2 ada berapa orang ini? 5. Dan di sini kelompok 3. Jadi setiap kelompok mempunyai ketua kelompok. Nah, jadi sebelum Ibu bagi soal LKPD ini, jadi di sini dorang tulis nama, dari dorang baca dengan teliti, dorang diskusi dulu dengan teman-teman kelompok, baru dorang cari dia pun jawaban yang benar. Jangan cuma asal isi saja. Dorang perhatikan, baca soal dengan teliti. Di sini ada nama, di sini ada kelompok, berarti dorang tulis. Tadi dorang kelompok berapa? Kalian dulu sudah bagi kelompok kan? Di sini kelompok 1. Jadi ketua kelompok bersama teman-teman kelompoknya harus berdiskusi untuk mendapat jawaban yang benar. Jangan cuma asal-asal isi saja. Oke, harap tenang. Cari dia jawaban, jangan berburu. Cari jawaban yang benar. Diskusi kelompok, ketua kelompok. Jadi setelah selesai mengerjakan soal LKPD, nanti ketua kelompok maju di depan untuk mempresentasikan hasil orang punya apa? Hasil kerja soal LKPD. Jadi kalau kelompok 1 maju di depan, berarti nanti teman-teman kelompok lain orang harus apa? Harus menanggapi tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Berarti semuanya harus fokus ke orang punya soal LKPD. Semua harus bekerja sama. Jangan cuma ketua kelompok saja yang kerja. Baca, pahami supaya mendapat jawaban yang benar. Harus berdiskusi.
Kelompok 1, kalau tidak paham tanya. Dan Ibu Guru rasa semuanya sudah jelas. Harus berdiskusi supaya mendapat jawaban yang memuaskan. Baca soal pelan-pelan saja supaya jangan mengganggu teman kelompok yang lain. Baca soal, nomor 1 suruh baca, dan itu jawaban, harus fokus. Kelompok 1 sudah? Oke. Kelompok 2 dan kelompok 3 sudah? Oke, kalau sudah, Guru panggil kelompok 1 untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil kerja soal LKPD. Jadi di sini, kalau kelompok 1 maju, baca dorong punya hasil, berarti kelompok 2 dan kelompok 3 harus menanggapi. Oke, kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar sini, kelompok yang lain harus fokus. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana seluruh bumi mengalami kehancuran dan tidak ada yang tersisa. 2. Sebutkan ciri-ciri anak yang beriman kepada hari akhir. Rajin beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku jujur dan bertanggung jawab, suka berbuat baik dan menolong, menjauh perbuatan dosa dan maksiat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan duduk. Oke, sekarang kelompok 2. Jadi kelompok 2 maju, kelompok 3 dan kelompok 1 harus fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum saya mempresentasi, saya akan menanggapi kelompok 1. Soal nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hari kiamat. Hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia dan dibangkitkannya semua manusia untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sebutkan ciri-ciri anak yang beriman kepada hari akhir. Ciri-ciri saat menjalankan perintah Allah, menjauhi dosa, menurut sesama, sabar dan selalu berharap ampunan. 3. Apa yang harus kita lakukan sebagai persiapan menghadapi hari akhir? Jelaskan secara singkat. 3. Persiapan menghadapi hari akhir adalah dengan meningkatnya iman dan takwa, rajin beribadah, berbuat baik, serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan menanggapi hasil kelompok 3. Soal nomor 2. Jelaskan. 1.
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hari kiamat. Hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia dan dibangkitkannya semua manusia untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 2. Sebutkan ciri-ciri anak yang beriman kepada hari akhir. Rajin beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berperilaku jujur dan bertanggung jawab, suka berbuat baik dan menolong, menjauh perbuatan dosa dan maksiat. 3. Apa yang harus kita lakukan sebagai persiapan menghadapi hari akhir? Jelaskan secara singkat. Persiapan menghadapi hari akhir adalah dengan meningkatkan iman dan takwa, rajin beribadah, berbuat baik, serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. 4. Mengapa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita meyakini hari akhir akan datang? Karena semua perbuatan manusia akan diminta pertanggungjawaban di hari akhir dan Allah akan memberi balasan sesuai amal yang dilakukan. 5. Menurutmu, apa yang akan kamu rasakan jika melihat datangnya hari kiamat yang begitu dahsyat? Perasaan yang muncul adalah takut, panik, dan menyesal, serta berharap mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah kelompok 3. Oke, tepuk tangan. Baik, Ibu akan periksa hasil soal RKPD yang tiap-tiap kelompok kerjakan. Nah, di sini yang Ibu lihat, di sini kan soal 5 nomor. Jadi kelompok 3 menjawab soal semua. Jadi kelompok 3 mendapat nilai tertinggi pertama karena kelompok 3 menjawab semua soal. Yang kedua, kelompok 2. Di sini kelompok 2 mendapat nilai tertinggi kedua karena kelompok 2 cuma menjawab 3 nomor, padahal apa? Soalnya 5 nomor. Kelompok 1 mendapat nilai tertinggi ketiga karena kelompok 1 cuma menjawab 2 nomor. Oke, sampai di sini semua sudah paham? Oke, kalau semua sudah paham, kita sama-sama menyimpulkan materi hari ini. Jadi di sini kesimpulan, hari akhir pasti akan terjadi. Semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Orang beriman akan mendapat balasan surga. Iman kepada hari akhir mendorong kita berbuat baik. Oke, Ibu akan bagikan PR. PR ini kerjakannya di rumah ya? Boleh kerjakan di sekolah.
Oke, semua sudah mendapat bagi PS? Sudah. Oke. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang beriman kepada Qadar dan Qadar. Jadi itu materi selanjutnya di minggu selanjutnya ya. Oke, jadi sebelum pulang kita berdoa dulu. Ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum pulang, guru mau kasih ingat PR yang ibu kasih itu harus kerjakan. Kerjakannya di mana? Rumah. Di rumah harus banyak-banyak belajar. Tidak boleh bermain. Belajarnya belajar apa? Membaca dan menghitung. Dan harus apa? Ingat sembahyang, mengaji. Kalau orang di jalan dengar orang sudah putar kasih pergi, maka orang harus pulang di rumah. Jangan dong dengar orang sudah putar kaset di masjid, orang masih berkeliaran di jalan. Kalau orang mau sholat silakan ke masjid. Tapi kalau orang tidak sholat, maka orang harus duduk di rumah diam. Oke, baik. Terima kasih sudah mengikuti